Pemilu 2014 ajang parpol berebut kekuasaan dalam skandal Imam Bonjol. Tapi kalau melihat judul bukunya sendiri tidak sepanjang yang ada di depan kita. Langsung sebuah pernyataan. Skandal Imam Bonjol, KPU alat rezim dan parpol Senayan. Entah apa yang memang betul-betul terjadi betul ya di Imam Bonjol, dan kita bisa menangkap apa dari diskusi pada siang hari ini. Kita tunggu kepada penulis buku nanti, Ca Anam, untuk bisa mengelaborasi ini lebih jauh. Nanti akan ditangkap oleh beberapa pengurus partai yang ada di sini yang kebetulan untuk memang mengungkap gitu ya, seperti apa sih misteri di. Nah, kita ada 2, 4, 6, 7 minus Bang Yos, mungkin nanti akan ada 8 narasumber. Memang kebanyakan untuk sebuah diskusi. Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, saya hanya beri waktu pertama-tama kepada Ca Anam sebagai Ketua Umum PKNU, masing-masing 5 menit, Pak. Jadi biar semua kebagian. Sebagai pembukaan mungkin Ca Anam bisa mengupas lebih jauh ya isi buku ini terkait apa. Jadi waktu kami berikan kurang lebih 5 menit. Silakan Ca Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan yang saya hormati para tokoh partai politik dan pengamat yang khususnya di sini hadir, Saudara Raywan Putih dan Said Salahuddin, para kawan-kawan wartawan yang saya cintai. Sebelum saya beri pengantar sebentar 5 menit tentang buku ini, saya sampaikan dulu ada titipan dari KJPP, Komunitas Janda Peduli Pemilu. Ya. Jadi saya mohon maaf kalau kawan-kawan KJPP KPU tersinggung, karena ini memang singkatan baru. Jadi Komunitas Janda-Janda Peduli Pemilu. Itu titip pada saya bahwa mereka mendirikan 7 partai politik supaya bisa menguasai Senayan. Nah, 7 partai politik ini sudah didirikan dan dia minta kita bergabung sama mereka. Dan mereka juga sudah mengatakan sudah dapat dukungan 99% rakyat Indonesia, terutama golongan miskin paling bawah, miskin menengah dan miskin atas. Nah, 7 partai ini lambangnya itu sudah digarap oleh para expert, expert PKL sama korban banjir yang bermarkas di Cikini Raya. Kemudian ADART-nya digarap oleh Bawaslu Druk, Badan Was-Was Ludrukan. Dan platformnya sudah digarap oleh KPU, cuma kepanjangannya Kong kali Kong penipuan uang. Nah ini, nama dari 7 partai itu dikirim ke email saya. Yang pertama PKSI, Partai Kesandung Sapi Impor. Ini titipan supaya saya enggak lupa dan disalahkan, suruh nyampaikan tadi. 2, Golkur, Golongan Korupsi Al-Quran. Kemudian nomor 3, Demo Kurang, Dewan Mafia Kuras Uang Rakyat. Kemudian PKBD, Partai Kardus Bungkus Durian. Kemudian yang kelima, PDICP, jadi bukan PDIP, PDICP, Partai Damai Ikut Cek Pelawat. Kemudian yang keenam, PPH, jadi P3H, Partai Penuh Penyuapan Haji. Kemudian yang ketujuh, PAN-TL, Partai Anti Narkoba dan Tabrak Lari. Ini sudah sampaikan. Nanti kalau sepakat segera cap jempol, kirim ke pos PO Box 99, ini sudah ada alamatnya, supaya nanti bisa menguasai Senayan. Enggak ada itu.
Karena yang dua ini rupanya masih bisa alternatif lah. Ditambah satu yang baru ini. Dan satu yang baru lagi sudah selamatan PKPI diwurung lagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya sudah sampaikan titipan, saya ingin memberikan pengantar 5 menit saja. Kenapa buku ini saya garap cepat? Karena saya diminta dan diperintah oleh Ketua Umum Partai Buruh, ini sebelah saya, Saudara Sony Sasono, dulu adalah sekjennya Pak Mukhtar Papahan, sekarang sudah jadi Ketua Umum Partai Buruh, tapi seperti jerakan, buruhnya kalah. Itu supaya peristiwa ini dicatat lah, supaya nggak hilang, karena ini persoalan serius. Jadi jangan dikira persoalan ini persoalan verifikasi KPU, tapi ini persoalan negara. Kalau tidak dibukukan, meskipun sudahlah apa kelemahannya macam-macam banyak sekali, tapi perlu supaya diingat sebagai bangsa ke depan bahwa ini peristiwa yang bukan main-main. Saya ingin membandingkan bahwa peristiwa ini hampir sama dengan peristiwa awal Orde Baru berkuasa. Di zaman Pak Harto ada 10 partai. 10 partai itu oleh Pak Harto dianggap terlalu banyak. Akhirnya harus disulap menjadi 2 dan 1 Golkar. Pak Harto paling nggak suka dengan partai politik karena waktu mendirikan Golkar itu tidak boleh disebut parpol, jadi harus disebut Golkar. Jadi 2 partai politik dan 1 Golkar. Undang-undangnya juga begitu, karena nggak sukanya dengan partai politik. Jadi ada 9 partai itu yang dijadikan 2, dipaksa bubar. Waktu itu ada NU, ada PSII, ada Parmusi, ada Perti. Ini dijadikan 1 menjadi P3 yang sekarang ada, yaitu gambarnya Ka'bah itu. Kemudian PNI, Parkindo, IPKI, Murba itu dijadikan 1 di PDI, yang kemudian menjadi PDI, tapi sekarang yang populer justru PDIP karena PDI-nya semakin hari semakin hilang. Tetapi pada zaman Pak Harto, peleburan ini masih diberi kesempatan itu. Sekalipun dilebur, diberi kesempatan untuk mengatur dirinya. Jadi mereka dikumpulkan di situ untuk mengatur meskipun dikontrol ketat. Jadi masih ada sedikit demokrasi di situ. Tetapi yang sekarang ada 34 parpol, itu langsung disulap menjadi 10, 24-nya dibuang. Dianggap sudah tidak ada gunanya. Jadi kawan-kawan yang duduk di sini sebagai ketua umum ini dianggap ini bukan partai ini cuma PKL yang bisa diobrak oleh Satpol PP lah, dibuang. Jadi bedanya antara SBY dengan Pak Harto di sini. Kalau Pak Harto itu masih terang-terangan dan kemudian masih diberi ruang untuk berembuk, tetapi kalau ini tidak, 10 mau nggak mau itu, dan kalau brojol 1 di Bawaslu itu pun diberi nomor 14 pertama, tapi setelah itu diralat lagi ditolak, yaitu PKPI. Jadi harus 10, dan 10 ini memang sudah skenario. Saya tahu skenario dari mana, dari Akbar Faisal yang sekarang pindah dari Hanura ke Nasdem. Dia mengatakan waktu itu kita utus delegasi untuk menemui kawan-kawan DPR untuk mengubah atau memberikan alternatif pikiran tentang perubahan undang-undang pemilu. Waktu itu Saudara Akbar mengatakan udah tidak perlu berpikir terlalu mendalam. Karena apa? Karena sudah ada putusan kesepakatan antara eksekutif maupun legislatif bahwa partai nanti 9+1. 9 parpol Senayan, 1 parpol yang dekat-dekat Senayan, waktu itu belum diketahui ternyata Nasdem. Nah, waktu itu Akbar Faisal sendiri mengatakan kalau bisa kawan-kawan parpol kecil-kecil ini itu bisa bergabung saja dengan Hanura untuk membesarkan bersama-sama, karena posisi Hanura waktu itu sudah dikatakan hanya akan menyetujui saja undang-undang pemilu itu. Itu Maret 2012. Jadi kita udah tahu skenario-nya seperti itu. Artinya apa?
Artinya verifikasi partai politik itu hanya kamuflase. Jadi ini pun dibuat macam-macam undang-undangnya luar biasa, idealnya luar biasa, tapi juga tidak akan dilaksanakan. Bahkan kalau dilaksanakan verifikasi sesuai dengan undang-undang, tidak ada yang bisa lolos. Nah, sekarang verifikasi itu sendiri kita lihat mulai dari awal, banyak data yang di kawan-kawan parpol ini verifikasi tidak dilakukan sepenuh hati, hanya kamuflase saja. Dan meskipun 18 parpol pertama kali dipulihkan hak konstitusialnya kepada oleh DKPP, tapi juga waktunya diberi waktu cuma 3 minggu verifikasi faktual, dan itu artinya juga sama saja ini semua adalah skenario, ini adalah semua main-main. Karena itu kita sudah yakin bahwa partai politik ini ya 10 ini sudah nggak akan tambah lagi. Kalau tambah lagi berarti di luar skenario, dan itu berarti harus ada skenario kedua, dan itu siapa yang melakukan. Ini yang pertama. Keduanya, bedanya antara reformasi dengan zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto itu undang-undangnya terang-terangan memang diubah sesuai dengan kemauan Orde Baru. Contohnya bahwa anggota DPR ditetapkan dengan 460, itu 100 anggota DPR diangkat oleh Presiden. 75 terdiri dari TNI yang dulu ABRI, dan 25 orang dari Golkar bukan ABRI. Itu terang-terangan dalam undang-undangnya. Jadi yang dipilih melalui pemilu cuma 360. Yang 100 sudah diangkat oleh Pak Harto untuk memperkuat eksekutif itu. Nah, kalau di sekarang undang-undangnya bagus sekali, demokratis dan sebagainya, tapi tidak dilaksanakan, dipalsu-palsu sendiri dan diakal-akali sendiri hanya untuk kamuflase seolah-olah negara ini demokrasi, padahal semu. Ini bedanya di sini. Ini harus jadi catatan kita, karena itu kita catat di buku ini supaya nanti apa? Nanti ke depannya negara ini tidak terlalu berharap gitu kepada rezim-rezim yang sekarang, pada partai-partai yang sekarang, dan kita mengharapkan pers ya, dan pengamat yang masih jernih, karena banyak pengamat yang sudah terlalu ikut ke sana. Jadi kadang-kadang pengamat itu sudah ngomong itu memang partai Anda itu partai gurem, nggak siap gini, ngomongnya enak aja. Jadi itu pengamat-pengamat yang kadang-kadang ke sana. Tapi yang kita minta nanti pengamat-pengamat yang masih jernih yang bisa mengungkap ini, karena ini pada dasarnya adalah perdebatan antara sistem presidensil dengan multipartai. Jadi karena itu nanti bagaimana kalau kita bisa mengkaji lebih dalam, apakah di negara yang majmuknya luar biasa ini, keragaman yang luar biasa ini, bisa dilakukan penyederhanaan dengan model seperti ini. Apakah nanti tidak akan timbul persoalan-persoalan? Apakah juga negara ini akan tetap demokrasi yang baik terkontrol? Itu akan menjadi diskusi-diskusi kita berikutnya. Saya kira ini pengantar saya, dan nanti kita akan